Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di video materi pertemuan ke-15 mata kuliah Geografi Politik. Jadi pertemuan ini adalah yang terakhir karena minggu depan kita akan melakukan final test. Materi kita pada kesempatan ini adalah geopolitik dan berjuang melawan wajah Indon. Sejarah dan konsep. Geopolitik adalah pemanfaatan ilmu dari geografi untuk maksud politik praktis. Konsep geopolitik yang sangat terkenal adalah dari Jerman. Saat itu, Karl Hausfer, seorang petugas angkatan perang Jerman, seorang ahli bumi dan seorang advokat yang terkemuka dalam bidang geopolitik dasar untuk Nazi. Dia merupakan perencana utama untuk menguasai dunia pada tahun 1908 sampai 1910. Dia mengamati Jepang serta kebijakan Asia. Dia juga mengumpulkan data yang berhubungan dengan geografi politiknya yang menyangkut negeri itu. Menjelang tahun 1920, Karl Hausfer telah meminjam tesis Mackinder yang dibuat pada tahun 1904 untuk digunakan sebagai policy advice kepada Adolf Hitler. Hausfer mengakui karya tulis Mackinder dengan sangat antusias dan semangat tinggi untuk digunakan sebagai suatu gagasan bahwasanya Jerman dapat mendominasi wilayah Rusia seperti apa yang telah diuraikan pada metode gabungan negara-negara di kawasan Heartland. Dengan adanya geopolitik di Jerman membuktikan adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi dari semua peristiwa-peristiwa politik atas dasar adanya kenyataan-kenyataan tetap pada bumi. Lembaga-lembaga geopolitik yang didirikan oleh Hausfer di Munich selanjutnya merumuskan bahwa geopolitik adalah doktrin kekuasaan dan geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan hidup matinya suatu organisme negara untuk mendapatkan ruang hidup. Di bawah ini adalah sifat geopolitik yang merupakan suatu objek yang dipelajari oleh geopolitik. Dengan kata lain bahwa geopolitik meneliti unsur-unsur untuk memperoleh data yang akan memberikan suatu konsep strategi nasional dalam suatu realisasi dari suatu kebijaksanaan suatu bangsa. Unsur yang diperlukan dalam aspek geopolitik suatu negara yaitu menyangkut 1. Lingkungan alam seperti bentuk-bentuk pulau, meliputi bentuk pantai, iklim, cuaca, tanah, sungai, dan terowongan. 2. Transportasi dan komunikasi, yaitu transportasi atas barang-barang, manusia, dan jiwa yang lebih sesuai diberi istilah dengan nama peredaran. 3. Sumber-sumber ekonomi baik yang sudah dikerjakan maupun yang masih potensial dan teknologi milik negara di mana sumber-sumber itu hendak dikerjakan. 4. Penduduk, perseberangan dan sifat dan cirinya. Penduduk, perseberangan dan sifat-sifat atau ciri-cirinya meliputi kejiwaan bagian dan nasional. 5. Lembaga-lembaga politik dan alat politiknya. Dan 6. Menyangkut ruang, yaitu meliputi lokasi, ikatan, dan batas-batas. Mereka dipengaruhi ciri-ciri dari dalam dan hubungan keluar dari lembaga politik.
Para sarjana beranggapan bahwa geopolitik merupakan suatu alat yang harus dipergunakan baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Oleh karena itu, peranan geopolitik diantaranya berusaha menghubungkan kekuasaan negara dan kemampuan alam yang ada, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri, menggariskan pokok haluan negara, mengusahakan peningkatan posisi dan kedudukan dari suatu negara berdasarkan perhitungan teori organisme dan lain teori yang bersangkutan dengan geopolitik. Dan hal yang dianggap sesat adalah membenarkan tindakan ekspansi yang dilakukan oleh suatu negara. Negara dalam pembangunan geopolitiknya biasa menganut pada teori-teori geopolitik seperti teori ruang hidup, teori autarki, teori pan-region, dan teori kekuatan laut, teori kekuatan daratan, dan teori dirgantara.